Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini kembali bersama kita akan menerima undangan perjamuan kasih dalam perjamuan kudus. Marilah bersama-sama sebelum kita masuk makan dan minum menikmati kasih Tuhan itu, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, dan saat ini marilah kita memulainya dengan berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas setiap kasih, kebaikan yang Tuhan senantiasa anugerahkan kepada kami. Dalam setiap musim kehidupan kami, kasih-Mu senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kasih-Mu senantiasa melawat kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami bersama-sama menerima roti dan anggur dalam meja perjamuan, kami mau menyiapkan hati dan diri kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya ambilkan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-16 dan yang ke-17, yang begini bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi dasar, yang akan menolong kita untuk semakin menghayati dan mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan itu. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika sebelum bersama-sama kita menerima perjamuan kudus, gereja senantiasa mengajak semua umatnya, setiap jemaatnya, untuk mempersiapkan diri. Supaya apa? Bukan supaya layak, bukan supaya orang itu suci, tetapi setiap kali pendadaran, persiapan diri, gereja mengajak umatnya untuk senantiasa memiliki pemahaman yang benar, pengetahuan yang benar, dan jemaat boleh menghayati kematian Kristus, kebangkitannya adalah sebuah bentuk pengorbanan yang sempurna untuk manusia yang telah ditebus dosanya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 dan 17 mengingatkan kita bahwa anggur yang tercurah, roti yang terpecah-pecah adalah lambang bagaimana jemaat Allah yang berbeda-beda, jemaat Allah yang memiliki karakter, jemaat Allah yang tidak sama di dalam kehidupannya. Tetapi 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-16 dan ke-17 mengingatkan walaupun jemaat tubuh Kristus itu terpecah, terbagi dan berbeda, tetapi semuanya harus memiliki pemahaman yang satu, pemahaman yang sama, pemahaman dan penghayatan yang benar bahwa roti dan anggur memang ada dan terbagi. Roti dan anggur memang akan dipecah dan dituangkan dalam banyak gelas, banyak, dan akan dibagikan kepada banyak orang. Tetapi setiap orang yang menerimanya harus memiliki satu pemahaman yang sama, bahwa keberbedaan di dalam gereja, keberbedaan antara satu dengan yang lain, bukan membuktikan bahwa kita terpecah, tetapi semakin mengingatkan bahwa kita itu berada dalam satu tubuh, kita berada dalam satu darah, kita adalah satu keluarga yang tidak boleh terpisahkan, yaitu hidup sebagai keluarga Allah yang senantiasa mengingat, menghayati kematian Kristus sebagai sebuah anugerah yang harus terus disyukuri, diingat, dan menjadi sebuah acuan hidup orang Kristen, hidup yang penuh syukur karena setiap manusia yang berdosa dilayakkan untuk menikmati kasih Tuhan. Setiap orang yang berdosa dianugerahkan oleh keselamatan Allah. Oleh sebab itu, mari kita mengingat karya kasih Tuhan dan kita senantiasa
mengingat kasih Tuhan itu dengan kita mewujudkannya dalam perilaku yang sederhana di setiap hari-hari yang kita lalui. Selamat mempersiapkan diri supaya kita memiliki hati yang benar, meletakkan iman kita, meletakkan segala sesuatu dan hidup kita pada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami yang berdosa senantiasa Engkau undang, Engkau layakkan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, menikmati kasih-Mu yang sempurna. Kami tahu bahwa kami berdosa dan kami tidak layak, tetapi kami senantiasa mensyukuri berkat-Mu, karena Engkau senantiasa melayakkan kami untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kasih bersama-sama dengan Engkau sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah. Kiranya di waktu yang khusus ini, kami benar-benar memiliki penghayatan akan kasih-Mu dalam pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon berkat-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami. Haleluya. Amin. Selamat mempersiapkan diri Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kiranya kasih Kristus senantiasa menolong kita sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.